Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat, meskipun mungkin ada yang harus daring atau sudah masuk ke perkuliahan, tetapi tetap saya ingatkan untuk tetap menjaga prokes ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba bahas eh, masih di mata kuliah KDK tentang nilai-nilai dalam keperawatan. Di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang nilai dalam holistic nursing ya. Nah, kalau di sini kita akan melihat sisi lain dari nilai dalam keperawatan. Masih ada kaitannya. Nah, nanti kita bisa berusaha didiskusikan jika ada kaitannya. Baik, selanjutnya langsung ke slide berikutnya. Definisi nilai. Nilai atau value adalah suatu keyakinan seorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Nilai ini akan menggambarkan cita-cita dan harapan dan ideal dalam praktek keperawatan. Sistem nilai dalam suatu organisasi juga merupakan tentang nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai sendiri adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntunan hati nuraninya. Jadi, seseorang dikatakan mempunyai nilai manakala nilai itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga, yang nantinya akan berkaitan dengan hati nurani, seperti halnya tentang kejujuran, seperti halnya tentang integritas, atau kejujuran itu integritas ya, tentang bagaimana dia harus bersikap, sopan santun dan sebagainya. Nanti ini kaitannya dengan nilai yang seorang itu pegang dan itu sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kata orang, biarkan hatimu yang bicara ya, karena ketika hati yang bicara nantinya dia akan berkata jujur, dia akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu. Nilai adalah konsep di mana seseorang memiliki standar mengenai hal-hal yang pantas dilakukan. Ini menurut Stott and Sandon. Nilai merupakan sebuah teori, penjelasan mengenai di mana segala sesuatu seperti yang seharusnya, seperti apa, sebagaimana perawat Anda, sebagaimana perawat Anda seharusnya bagaimana, sebagai seorang perawat atau sebagai pembantu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai mahasiswa, atau sebagai dosen. Ya, masing-masing peran ini akan terkait dengan nilai. Ya, ketika kita berkata sebagai seorang mahasiswa, nilai apa yang kalian anut sebagai seorang mahasiswa? Misalnya, sebagai mahasiswa mestinya dia belajar, mestinya dia terus mengembangkan keilmuannya, mestinya dia bisa belajar banyak, bisa menggunakan waktunya sedemikian rupa untuk menambah pengetahuan. Sebagai dosen misalnya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, anak didiknya, dan sebagainya. Sebagai istri, bagaimana dia bersikap sebagai istri, bersikap sebagai seorang partner ya, yang bisa melayani suami, bisa menjadi teman, dan sebagainya. Nah, setiap peran yang kita lakukan, yang kita jalankan, itu biasanya juga punya nilai tersendiri. Dan itu sekali lagi kaitannya dengan hati nurani. Nah, nilai ini dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Lingkungan di mana seorang itu tumbuh, berkembang, dari kecil hingga besar, itu akan mempengaruhi nilai yang ada di dalam dirinya. Misal, jika seorang dibesarkan di lingkungan yang agamis, ya, di mana nilai-nilai agama itu sangat dipegang kuat, tidak sholat misalnya, atau tidak ngaji misalnya, itu akan mempengaruhi terhadap peraturan dan sebagainya, ya. Biasa ditanamkan seperti itu, sehingga nantinya ketika besar, pola pikir dan tingkah laku seorang itu akan akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Atau misalnya yang mungkin tidak
positif yang negatif. Misalnya seorang itu dibesarkan oleh keluarga atau lingkungan yang kalau ngomong itu keras banget gitu ya. Nah, nanti lama-lama dia juga seperti itu. Atau misalnya lingkungan di mana dia dibesarkan keluarganya itu jika ada masalah atau apa itu biasa dikomunikasikan, dipecahkan bersama. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi nilai di mana orang itu tumbuh. Kemudian pendidikan, ya, di beberapa penelitian apa, menghasilkan bahwa pendidikan ini juga akan mempengaruhi nilai seseorang. Semakin tinggi pendidikan, nanti nilainya akan berkembang. Nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai yang kemudian dipahami, diyakini dalam hatinya juga akan berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan atau perkembangan pemahaman. Karena biasanya semakin tinggi pendidikan, pemahamannya juga akan semakin luas, akan semakin bertambah. Begitu pula dengan poin ketiga, yaitu pengalaman. Semakin banyak pengalaman, seorang biasanya dia akan juga semakin meningkat atau semakin luas pemaknaannya tentang nilai yang dia pahami. Ya, bayangkan misalnya ada orang yang dari kecil, dari dia dilahirkan hingga menikah itu tidak pernah keluar kota, tidak pernah keluar dari daerahnya. Ini pastinya akan berbeda dengan orang yang mungkin karena faktor pekerjaan orang tuanya dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini nantinya akan membentuk nilai-nilai yang dia pahami dalam kehidupan. Ciri-ciri nilai, menurut Sarliman M. Ali, terbentuk melalui proses belajar dan melalui interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Jadi, sekali lagi melalui proses belajar. Nah, kalau proses belajar otomatis tidak mungkin kita hanya sendiri, ya, melalui interaksi, ya, interaksi dengan individu lain atau dengan masyarakat. Kemudian memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap individu, karena perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Terseleksi dari berbagai aspek kehidupan, dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang dan dapat disosialisasi melalui komunikasi dan pergaulan di masyarakat. Jadi nilai ini biasanya akan terlihat dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, ketika nilai-nilai ini uh, terlihat dalam interaksi kita, ya kita bisa melihat, oh iya, orang itu jujur, oh iya, orang itu bisa menghargai orang lain. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupannya. Seperti itu. Nilai merupakan suatu ciri, di mana nilai membentuk dasar perilaku seorang. Nilai nyata dari seorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Jadi konsisten ya. Jadi kalau dia mau di mana aja, dia berkata A, seperti itu A. Dimanapun dia akan berkata seperti itu. Ya, salah satunya tentang kejujuran. Kejujuran ini menjadi nilai yang sangat langka yang sekarang ini menjadi hal yang kadang sulit untuk dipegang ya karena memang terkait perkembangan zaman. Tapi kalau seorang itu sudah terbentuk polanya, nilai-nilai ini biasanya akan tetap konsisten. Meskipun dia akan berpindah tempat, akan berpindah kondisi, dan sebagainya. Nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seorang. Ya, secara tidak langsung ketika dia mempunyai nilai yang dianggap menjadi dasar sesuai dengan hati nuraninya, dia tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya, misalnya orang yang terbiasa dari kecil diajarkan untuk jujur, ketika misalnya dia di pekerjaan disuap begitu ya, ya, itu karena dari kecil sudah tertanam nilai-nilai kejujuran ya, dia akan mampu mengontrol meskipun di lingkungannya mungkin sangat menggiurkan ya, lingkungan yang basah kalau kata orang itu ya, yang menyebabkan dia bisa terjerumus pada hal-hal negatif. Nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya. Ya. Jadi merupakan komponen intelektual dan emosional
gabungan dari intelektual dan emosional ini, ya. Jadi semakin orang punya emosional yang baik dan intelektual yang baik, biasanya nilai-nilainya juga akan semakin kuat tertanam di diri seseorang. Nah, untuk praktek sebagai perawat profesional, sangat diperlukan nilai yang sesuai dengan kode etik profesi, antara lain dengan menghargai martabat individu tanpa prasangka, kemudian melindungi seorang dalam hal privasi, dan bertanggung jawab untuk segala tindakannya. Ya, jadi menghargai martabat individu tanpa prasangka. Melihat pasien, ada 2 orang pasien, yang satu datang pakai mobil, yang satu datang pakai becak misalnya. Kalau kita mempunyai nilai yang positif bahwa kita menghargai setiap martabat pasien, setiap martabat orang lain, kita akan perlakukan sama meskipun 2 orang ini datang dengan kendaraan yang berbeda. Itu contohnya. Kemudian melindungi seorang dalam hal privasi, ya, ketika kita memasang kateter misalnya di alat kelamin pasien, ya kita menghargai, oh iya, itu membuka aurat pasien, membuka alat vital pasien. Otomatis secara refleks kita akan menutup daerah sekeliling ketika kita melakukan tindakan karena kita menghormati hak privasi pasien. Kemudian bertanggung jawab untuk segala tindakannya, ya, segala tindakan. Mau baik, benar, itu harus dipertanggungjawabkan. Seorang perawat yang menghargai hak privasi pasien akan menerapkan kepada pasien sebagai berikut. Yang pertama, menutup area mandi untuk pengobatan. Menutup pasien untuk prosedur tertentu, menutup area pasien untuk menyediakan tempat konsultasi bagi pasien dengan pemuka agama atau anggota keluarga yang sedang sedih. Misalnya pada saat ada kondisi berduka, ya, atau ada pasien yang meninggal. Nilai yang sangat diperlukan oleh seorang perawat diantaranya kejujuran, ya, care, ya, care itu peduli, ya, empati, lemah lembut, ketepatan setiap tindakan, menghargai orang lain, berbuat baik, keadilan, ya. Kemudian ini menjadi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh perawat, ya. Jadi jujur, peduli, empati, sampai keadilan, ya. Kemudian metode mempelajari nilai. Dengan menjunjung dan menghargai keyakinan dan perilaku seseorang. Jadi menghormati, menghargai perilaku orang lain, itu menjadi metode untuk kita memahami dan mempelajari nilai. Menegaskan di depan umum apabila cocok, memilih dari berbagai alternatif, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya, memilih secara bebas, bertindak dengan pola konsisten. Konsisten itu menetap, ya, jadi mau kemarin, sekarang, atau besok. Kalau konsisten itu ya sama seperti itu. Nilai personal dalam praktik profesional. Di antaranya kita bisa melihat dari kasus misalnya dokter meminta bantuan pada Anda untuk melakukan abortus terapetikus pada ibu umur 40 tahun. Sementara Anda punya keyakinan aborsi dalam bentuk apapun adalah dosa. Ya, misalnya udah 40 tahun kan resiko tinggi misalnya untuk hamil. Kemudian dokter meminta untuk digugurkan saja. Sementara Anda mempunyai keyakinan bahwa aborsi ini tidak boleh, ya. Ini menjadi landasan, ya. Kalau berkaitan dengan dosa, dosa tidak berdosa itu menjadi nilai yang dipegang teguh oleh seseorang, ya. Kalau seperti itu, apakah Anda boleh menolak? Boleh, ya, sesuai dengan nilai yang diyakini. Nilai personal dalam praktik profesional, misalnya pada kasus pemasangan IUD, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa memasang KB itu melawan kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya. Nah, karena membatasi keturunan dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan nilai personal. Misalnya kasus lagi, pasien yang sudah tidak responsif terhadap lingkungan secara profesional, perawat harus membantu kebutuhan dasarnya. Mengupayakan perawatan yang bisa memperpanjang hidup melalui ventilator. Padahal menurut nilai yang dia yakini hal itu akan sia-sia. Ini juga nanti akan terkait dengan nilai yang dipegang oleh seseorang, baik itu perawat maupun pasien.
Pola hubungan kerja perawat. Nah, pola hubungan kerja perawat meliputi 4 dimensi, yaitu perawat dengan klien, perawat dengan sejawat, perawat dengan profesi lain, dan perawat dengan institusi tempat kerja. Dimensi perawat dengan klien. Hubungan perawat klien akan baik jika terdapat hubungan saling percaya. Kemudian perawat bisa menjaga privasi sesuai dengan nilai yang diyakini. Perawat harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada klien, memahami keberadaan klien, bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan keperawatan, dan menghindari benturan konflik antara nilai pribadi perawat dan nilai pribadi klien. Kemudian perawat dengan profesi lain. Ini bisa dilihat dalam bagaimana menjalankan tugas. Setiap profesi dituntut untuk memperhatikan kode etik masing-masing, saling menghargai, dan saling kerjasama sesuai dengan wewenangnya. Setiap profesi mempunyai tanggung jawab pada klien, hanya pendekatannya saja yang mungkin berbeda sesuai dengan jenis profesinya. Berikutnya, perawat dengan institusi tempat kerja. Biasanya ada harapan. Nah, harapan seorang perawat memperoleh pekerjaan sesuai standar yang digariskan oleh pendidikan yang diikutinya. Ya, jadi kalau perawat D3, job desk-nya apa misalnya? Di vokasional, oke, lakukan ya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan eh, harapan ketika sesuai dengan ilmu yang diajarkan ketika di pendidikan. Nah, kalau jenjang sarjana bagaimana? Sesuai dengan harapan, sesuai dengan pendidikan yang didapatkan pada saat sarjana. Kemudian komunikasi yang baik dengan pemberi kebijakan, ya. Komunikasi menjadi kunci ya untuk keberhasilan kerjasama dalam tim. Kemudian perkecil konflik nilai dengan menyesuaikan sikon tempat kerja. Ya, jadi kalau misalnya sudah tahu tempat kerjanya itu RSUD atau rumah sakit dengan tipe umum, sementara kita punya nilai-nilai yang mungkin nilai agama yang kemudian tidak bisa diterapkan di lingkungan yang umum ya, ya kita nggak bisa ngeyel ya, kecuali misalnya tempat kerja kita, rumah sakit kita itu berbasis nilai-nilai sesuai dengan nilai yang kita yakini ya, itu is okay gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan instansi tempat kerja, ya perkecil konflik ya, perkecil konflik antara nilai yang kita anut dengan sikon atau aturan yang ada di tempat kerja. Selanjutnya kita akan bahas tentang norma. Setelah nilai, kita akan juga coba belajar tentang norma. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan. Norma sendiri berpedoman pada norma sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Norma juga merupakan aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma yaitu berkaitan dengan tanggung jawab kita, nilai-nilai moral, yang mengakibatkan bahwa seorang bersalah atau tidak bersalah karena ia bertanggung jawab. Berkaitan dengan hati nurani, salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang menimbulkan suara. Dari hati nurani yang menuduh kita bila kita meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila memujikan nilai-nilai moral yang mewajibkan pada kita. Bersifat formal, tidak ada nilai-nilai moral yang murni terlepas dari nilai-nilai lain. Jadi sejatinya nilai yang kita anut itu tidak murni dari nilai satu saja, misalnya nilai agama, tapi juga di situ ada nilai yang lain, ada nilai-nilai dalam keluarga, nilai dalam masyarakat, itu semuanya eh, apa bisa kita anut ya, karena tidak ada nilai yang murni. Pembagian norma termasuk di dalamnya adalah norma kesopanan atau etiket, norma hukum, norma moral. Ya. Norma etiket ini berkaitan dengan benar dan salah, kemudian norma hukum terkait dengan kenyataan dalam setiap masyarakat. Norma moral merupakan perilaku kita
baik buruk dari sudut etis. Selanjutnya kita bahas tentang etika ya. Setelah kita bahas nilai, moral, kemudian etika. Istilah etika ini berasal dari Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan. Kebiasaan tingkah laku manusia berupa adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Ya, ini kalau belajar dari filosof Yunani Aristoteles ini seperti ini ya. Ya, kalau di dunia Islam sebenarnya ini etika ini menjadi nilai yang aturan atau akhlak ini menjadi hal yang sangat mendasar ya sebelum kita belajar tentang hukum ya. Karena akhlak seseorang, watak itu pembentukannya itu tidak bisa instan ya. Untuk membentuk akhlak, untuk membentuk moral seorang itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Ya, bahkan kalau kita belajar dari sejarah ya, dulu sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah ya, pembentukan akhlak di negara Arab, di negara Mekah, di Mekah itu sampai 23 tahun. Itu hanya berbicara tentang akhlak atau tentang watak atau tentang moral seorang, tentang moral dalam hal ini dengan umat Islam misalnya. Etika. Nah, etika sendiri adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk atau kewajiban atau tanggung jawab. Pembagian etika sendiri, nah ini bisa teman-teman baca ya di sini. Etika deskriptif, ya, etika normatif, ya, dan metaetika. Ya, ini dari bahasa Yunani semua. Berikutnya, macam-macam prinsip etika keperawatan. Ada autonomi atau otonomi, ada beneficent, ada justice, ada non-maleficent, veracity, fidelity, confidentiality, akuntabilitas, dan moral right. Autonomi. Nah, otonomi ini merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu untuk menuntut pembedaan diri. Contoh, seorang anak perempuan usia 4 tahun dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu karena menderita tifoid. Ibu menyatakan selama dirawat anaknya tidak mau makan. Perawat memberikan pilihan menu makanan yang akan diberikan pada anak untuk sarapan pagi. Nah, ini menjadi hak kemandirian yang bisa diberikan perawat ke pasien. Ini contoh ya. Kemudian beneficient ini berbuat baik. Ini cerita di contohnya ada ya, berbuat baik. Bagaimana seorang perawat mengerjakan sesuatu yang baik. Kebaikan juga memerlukan pencegahan dari kesalahan dan kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan meningkatkan kebaikan oleh diri dan orang lain. Berikutnya, prinsip etik ketiga adalah justice atau keadilan. Ya, ini juga merupakan nilai yang harus dipahami dan dimiliki oleh perawat ya, justice, keadilan. Dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, sama rasa ya, tapi sesuai dengan porsinya. Non-maleficent, tidak merugikan. Ini contohnya di sini ada ya. Segala bentuk tindakan yang dilakukan pada klien yang tidak menimbulkan bahaya atau cedera, baik secara fisik maupun psikologi. Contohnya di sini ada veracity, ya, kejujuran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan, dalam hal ini perawat, untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Di dalam hal ini bagaimana menjelaskan kondisi misalnya ya. Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan, perawat menyampaikan hasil pemeriksaan dan sebagainya. Fidelity atau loyalitas atau ketaatan. Dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain.
Perawat yang setia pada komitmennya akan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Confidentiality atau kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Apa yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Jadi selain itu tidak boleh. Kemudian accountability. Prinsip ini berhubungan erat dengan fidelity, yang berarti bahwa tanggung jawab pasti ada pada setiap tindakan. Ya, ini juga kaitannya dengan yang lain tadi tentang fidelity, bagaimana menjaga kerahasiaan, bukan confidentiality ya. Dan akuntabilitas biasanya ini kaitannya dengan ke ranah hukum ya, misalnya data-data yang dimiliki pasien itu ternyata pasiennya itu terkait dengan kasus hukum. Nah ini biasanya perawat akan menggunakan nilai-nilai ini, confidentiality dan akuntabilitas sesuai dengan porsinya. Oke, berikutnya permasalahan etika keperawatan. Nah ini latar belakangnya bahwa keperawatan seperti halnya profesi lain diharapkan dapat mempertahankan suatu standar etika yang tinggi. Namun pada saat ini permasalahan etika baik medis maupun non-medis atau biomedis telah menjadi ilmu tersendiri karena semakin kompleks permasalahan yang menyangkut biomedis. Permasalahan-permasalahan yang berkembang saat ini itu banyak sekali ya, teman-teman bisa searching, bisa baca-baca tentang etika, masalah-masalah etik dalam dunia medis. Adapun metode pendekatan yang dibahas pada masalah etika ini meliputi otoritas, konsensium hominum, pendekatan intuisi, pendekatan argumentasi, metode argumentasi atau Sokratik. Ya, ini bisa dibaca untuk pengertiannya. Nah, 5 permasalahan dasar etika keperawatan biasanya dapat ditemukan di beberapa hal. Menurut Benman, secara umum menjelaskan bahwa ada 5 jenis permasalahan dasar etika keperawatan. Yang pertama, kuantitas melawan kualitas hidup, kebebasan melawan penanganan dan pencegahan bahaya, berkata secara jujur, ya. Nah, ini adanya aspek penting dalam hal konflik moral seperti minat pasien, nilai profesional, nilai institusi, perasaan sendiri, dan prinsip moral dan isu legal. Nah, ini langkah-langkah pengambilan keputusan etik, jadi melalui 5 metode ini. Model pembuatan keputusan etik membantu kita untuk secara sistematis dan dengan penuh pemikiran menilai suatu konflik, memastikan bahwa yang terlibat mempertimbangkan semua aspek penting dari situasi yang dihadapi sebelum mengambil keputusan. Pemeriksaan masalah etik dalam situasi klinik meliputi identifikasi masalah, mendapatkan fakta moral yang relevan, menganalisis situasi dengan menggunakan prinsip etik dan peraturan, menganalisa alternatif tindakan berdasarkan prinsip etik dan peraturan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan melakukan refleksi. Nah, ini identifikasi masalah, ya kita bisa baca di sini. Kemudian ada kumpulan fakta moral yang relevan, siapa saja yang terlibat, apa nilai yang menjadi tujuan, bagaimana nilai orang yang terlibat, apakah budaya, agama, aspek lain relevan dengan situasi ini. Analisa alternatif dan tindakan ini menjadi langkah keempat dalam pemecahan masalah etik. Ya, ini beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab ketika mengidentifikasi permasalahan. Kemudian harus juga menentukan tindakan mana yang nyata terbuka bagi perawat. Ini ada contohnya di sini. Dan terakhir, evaluasi dan refleksi. Di sini bagaimana menganalisa lebih jauh masalah etik. Suasana yang tenang, lingkungan yang tidak mengancam merupakan lingkungan kondusif untuk berefleksi. Oke. Evaluasi dan refleksi juga dibutuhkan untuk menganalisa lebih jauh
masalah etik membandingkan hasil akhir, bagaimana situasi seperti ini dapat dihargai, ditangani dan lebih sensitif dan bijaksana di kemudian hari. Suasana yang tenang akan sangat dibutuhkan untuk melakukan refleksi. Kesimpulannya, alasan etika dalam proses pengambilan keputusan dapat memampukan perawat untuk bergerak di atas perasaan awal tentang ketidakberdayaan, mengarahkan perawat pada pencapaian keputusan dan tindakan berdasarkan pada alasan prinsip. Meskipun proses mengarahkan pada kita pada hal bagaimana mengatur dan tindakan khusus yang akan salah, ini tidak perlu mengkhususkan jawaban tunggal. Karena penerapan prinsip harus selalu sensitif terhadap keunikan gambaran moral dan situasi klinik tertentu. Ya, gitu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kekurangan yang belum bisa dipahami. Pastinya untuk nilai-nilai etika keperawatan nanti akan ada mata kuliah sendiri ya di etika keperawatan. Nah, harapannya di mata kuliah ini teman-teman bisa lebih paham apa sih yang dimaksud dengan nilai, moral, dan etika keperawatan. Seperti itu yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.